Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat Pak. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, maka baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Baik. Di sini Bapak sebelum memulai pelajaran Bapak ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang kemarin. Apa judul materi kemarin? Syirik Pak. Baik, syirik. Coba berikan contoh apa itu syirik. Syirik itu menyekutukan atau mendewakan Allah Pak. Syirik adalah Menyekutukan atau mendewakan Allah. atau mendoakan. Ya, kita. Nah, karena kalian sudah paham materi kemarin, sekarang kita beranjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu adab pergaulan dalam Islam. Kalian tahu apa itu adab pergaulan dalam Islam? Ada Pak. Coba Asep kasih contoh. Jadi ada pergaulan itu adalah aturan tingkah laku, etika atau sopan santun Pak yang berasal dari ajaran Islam untuk berinteraksi sosial kepada sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individu lainnya. Baik, bagus jawabannya, cukup lengkap. Nah, di sini secara gambaran singkatnya kita mempelajari tentang bagaimana tata cara ataupun adab-adab pergaulan yang dituntun oleh Islam. Nah, bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Seperti itu gambarannya. Jadi setelah ini bakal kita pelajari lebih lanjut. Baik, lanjut pada materi yang pertama itu pengertian pergaulan. Pergaulan adalah interaksi antara satu ataupun dua manusia sehingga mendapatkan yang namanya pergaulan. Pergaulan di sini adalah interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia-manusia yang lainnya. Nah, di sini fungsinya Islam adalah mengatur bagaimana pergaulan itu secara baik. Baik, di sini kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana adab-adab pergaulan kepada orang yang lebih tua. Ada yang tahu contohnya? Ada Pak. Ya, coba silakan. Contohnya bertutur kata lemah, lembut dan penuh kasih sayang Pak. Ya, bagus. Contoh yang lebih kita ambil adalah harus berkata yang lemah lembut, karena orang yang lebih tua harus kita hormati. Harus lembut, tutur katanya harus sopan. Terus jika orang tua itu benar harus kita dengarkan, walaupun salah kita dengarkan dulu. Setelah itu kita koreksi di akhir, tapi dengan tutur kata yang baik, bukan dengan cara membentaknya. Nah, materi yang kedua yaitu ada pergaulan kepada orang yang lebih muda dari kita. Contohnya apa? Menghargai Pak, menghargai yang lebih muda. Menghargai yang lebih muda, ya. Nah, di sini adab yang bisa diatur oleh Islam dalam pergaulan dengan orang yang lebih muda dari kita, yaitu dengan cara menghargainya, mengayominya, lalu memberikan contoh-contoh yang baik. Sebagai kita orang yang lebih tua, lebih berpengalaman dari mereka, kita memberikan contoh bagaimana yang baik, bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana etika yang baik, seperti itu. Nah, bagaimana ada pergaulan kepada orang-orang yang sebaya dengan kita? Bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Ada Pak. Ya, coba silahkan. Contohnya bersikap ramah, murah senyum dan memberikan kesan yang baik Pak. Ya, bagus sekali. Nah, di sini orang yang sebaya pun ada adab-adabnya yang bisa diatur. Contohnya itu kita harus menghormati juga, ataupun kita harus paham tentang mereka.
mereka ini sifatnya pemarah ataupun pendiam. Jadi kita tidak bisa harus mena-mena walaupun kita tingkatannya sebaya oleh mereka. Jadi Islam itu sangat kompleks dan komplit. Jadi sedetail apapun diatur demi kebaikan. Nah, terus ada satu materi lagi. Ada pergaulan dengan lawan jenis. Nah, bagaimana itu contohnya? Contohnya ya Pak. Ya. Contohnya adabnya mempunyai batasan Pak. Ya. Terus? Terus mempunyai rasa hormat terhadap lawan jenis. Ya, bagus. Nah, yang bisa kita ambil adalah berbicara dengan lawan jenis atau pergaulan dengan lawan jenis, yaitu memiliki batasan yang diatur oleh Islam, yaitu tidak berlebihan ataupun tidak menggunakan hal yang sara seperti itu. Bahkan itu diatur untuk kita tidak terjerumus dalam keburukan. Nah, materi tadi yang bisa Bapak sampaikan itu adalah contoh-contoh ataupun pengertian-pengertian tentang adab-adab pergaulan dalam Islam. Kenapa demikian? Karena Islam ingin umatnya, umat Rasulullah SAW itu lurus atas tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sebagai umat Muslim harus ikut patuh kepada adab-adab yang telah ditentukan dan diberikan kepada kita dan kita turuti. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cukup Pak. Cukup. Baik. Nah, di sini untuk menguji atau mengetes kemampuan kalian, Bapak ingin bertanya satu pertanyaan saja. Boleh? Boleh Pak. Nah, baik. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang belum kita kenal tetapi kita ingin membantunya? Yang dilakukan ya Pak. Ya, coba saya. Kan kita kan nggak kenal ya Pak Ya. sama itu. Nah mungkin kita melakukan 3S Pak. Pertama senyum, salam, sapa. Itu harus diimplementasikan jika kita tidak kenal. Nah terus habis 3 itu, nah barulah kita menolong mereka jika mereka memerlukan bantuan. Ya, bagus. Nah, itu jawaban yang cukup bagus, cukup lengkap. Nah, walaupun kita tidak kenal, kita dipersatukan saudara seiman atau sesama muslim, kita diperlukan saudara, ataupun orang yang bukan non muslim juga itu kita saudara, karena saudara satu makhluk manusia, makhluk sosial, ataupun saudara dalam kesatuan negara seperti itu. Baik, Bapak cukupkan ya mata pelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa Terima ya. kasih, Pak. Ya, jangan lupa dicatat untuk pertemuan selanjutnya Bapak bahas lagi. Bapak izin pamit ya. Siap Pak.